Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang konten pembelajaran digital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konten adalah suatu informasi yang tersedia pada media atau produk elektronik, alat-alat elektronik. Konten pada media ini atau media elektronik bisa diartikan sebagai suatu alat yang menjadi media berkomunikasi antar pengguna. Selanjutnya yaitu konten pembelajaran digital. Konten pembelajaran digital berisi materi pembelajaran yang dibuat dalam berbagai bentuk format seperti teks, gambar, video, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang diubah oleh mesin pembaca ke dalam bentuk kode sehingga dapat dibaca atau ditampilkan oleh mesin digital atau alat digital seperti komputer, handphone yang dapat di-share dan diakses dengan mudah ke siswa atau peserta didik. Selanjutnya, potensi pembelajaran digital. Yang pertama ada potensi alat komunikasi, yaitu kita dapat berkomunikasi kemana saja secara cepat. Salah satu contohnya yang paling populer saat ini adalah kita bisa berkomunikasi ataupun berdiskusi melalui chatting. Yang kedua yaitu sebagai potensi sebagai alat mengakses informasi. Melalui pembelajaran digital, kita dapat mengakses berbagai informasi seperti perakiraan cuaca, perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik, serta ilmu pengetahuan. Yang ketiga, potensi sebagai alat pendidikan atau pembelajaran. Salah satu contohnya adalah materi pembelajaran elektronik yang dikemas dan dimasukkan ke dalam jaringan sehingga dapat diakses melalui pembelajaran digital. Selanjutnya, macam-macam konten pembelajaran digital. Di antaranya yang pertama, sumber belajar digital sederhana seperti dokumen elektronik, e-file, infografis, e-book, dan jurnal elektronik. Sumber belajar jenis ini sifatnya non-interaktif. Peserta didik hanya bisa membaca atau menonton konten, tetapi tidak melakukan tindakan lainnya. Meskipun terkesan tidak interaktif, pembelajaran ini cocok dengan tujuan pembelajaran yang dirancang secara terstruktur. Bahan-bahan digital sederhana ini dapat menjadi sumber belajar yang super berharga. Yang kedua, pembelajaran digital berbentuk video. Salah satunya berbentuk video tutorial, yaitu semacam video panduan yang biasanya menampilkan layar kita dan video dari webcam secara bersamaan. Pada contoh ini ada juga jenis video tutorial software yang biasanya dipakai untuk mengajarkan cara menggunakan software tertentu, yang mana video tutorial ini sering kita temui atau bisa kita akses salah satunya di aplikasi YouTube. Yang ketiga, e-learning. Materi pembelajaran interaktif yang berdiri sendiri dengan satu atau beberapa tujuan pembelajaran dalam durasi pendek. Jenis pembelajaran digital seperti ini membuat peserta didik mampu belajar secara mandiri tanpa harus ditunggu dan dipandu oleh fasilitator. Model ini menggabungkan beberapa jenis media seperti teks, gambar, animasi, audio, dan video. Di dalam materi e-learning ini terdapat seperti perkenalan, penjelasan tujuan dan cakupan pembelajaran, materi, presentasi, dan contoh-contoh yang disusun secara sederhana. Yang keempat, ada simulasi dialog, konten interaktif yang mensimulasikan dunia nyata seperti simulasi wawancara, simulasi teknik negosiasi. Yang kelima, ada podcast. Saat ini, podcast sudah semakin terkenal dan merupakan konten tambahan yang bagus untuk pembelajaran yang dapat dimasukkan ke platform LMS. Channel podcast juga membantu peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori atau yang memiliki gaya belajar mendengar. Yang keenam, alat pendukung kerja. Konten ini sering disebut dengan job aids, yaitu pembelajaran informal yang mendukung peserta menerapkan keterampilan atau pengetahuannya untuk pekerjaannya. Yang ketujuh,
kuis atau ujian. Kuis, asesmen, ataupun pemeriksaan pengetahuan merupakan komponen yang penting dalam pembelajaran daring. Ini bisa diintegrasikan dalam coursework yang berdiri sendiri atau diintegrasikan dalam LMS dengan tujuan membantu menilai kemajuan peserta dan melihat efektivitas pembelajaran. Seperti salah satu yang sudah kita kenal, yaitu menggunakan web quiz. Yang ke-8 ada permainan. Ada yang disebut dengan game serius. Ada juga gamifikasi yang merupakan bagian dari LMS. Ada yang berupa poin, leaderboard, atau badge. Game serius adalah bentuk game yang lebih kompleks yang dapat dikembangkan secara khusus seperti konsol game. Jadi pada dasarnya ini adalah penerapan elemen game dan teknik desain game digital untuk masalah non-game. Misalnya isu sosial atau lingkungan dan sebagainya. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika membuat konten digital. Yang pertama, pertimbangkan gaya belajar peserta. Yang kedua, durasi. Yang ketiga, tingkat kerumitan atau kompleksitas materi. Yang keempat, jenis pelatihan, formal atau non-formal. Hal ini berdampak pada metode pengujian ataupun quiz. Selanjutnya, jenis-jenis konten digital yang diproduksi, menghindari duplikasi. Selanjutnya, akses teknologi yang dimiliki peserta. Dan yang terakhir, jenis dan ketersediaan fitur LMS yang digunakan. Selanjutnya, keuntungan dari konten-konten digital adalah yang pertama, melalui koneksi internet kita bisa melacak respon peserta melalui LMS. Yang kedua, dapat diproduksi untuk pelatihan bersama maupun pembelajaran mandiri. Yang ketiga, dapat diintegrasikan, dapat disatukan dengan proses fasilitasi, interaksi sosial, dan kegiatan kolaborasi online. Selanjutnya, contoh penggunaan media pembelajaran digital. Yang pertama, YouTube sebagai media pembelajaran digital. YouTube adalah situs web yang menawarkan berbagai video yang memungkinkan pengguna untuk menonton, mengunggah, dan berbagi video. Di sini kita bisa mencari materi, bisa mencari penjelasan tentang materi yang sangat banyak dan sangat efektif. Yang kedua, e-learning sebagai media pembelajaran. E-learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya penggunaan produk elektronik. Pembelajaran online adalah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer dan telepon genggam. Fitur dan manfaat e-learning. Kegunaan e-learning yaitu untuk mendapatkan informasi dan komunikasi dengan lebih mudah dan efisien. Penggunaan materi berupa video, file, dan audio dapat diakses secara mandiri. Materi pembelajaran dapat disimpan, diakses, dan dilihat kapan saja, di mana saja. Manfaat e-learning yaitu komunikasi antara guru dan siswa mudah dan dapat dilakukan kapan saja meskipun tidak tatap muka. Guru dan siswa dapat menggunakan materi secara sistematis sehingga guru dapat menilai kemajuan peserta didik. Selanjutnya, dampak negatif pembelajaran digital. Yang pertama, salah dalam mengambil dan mencerna informasi. Perlu diingat bahwa tidak semua yang ada di internet semua itu benar. Semua orang bisa menulis di internet dengan berbagai topik yang mungkin mereka tidak menguasainya. Mereka hanya mengandalkan web besar untuk disalin dan diparafrasa isinya kemudian dipublish. Yang kedua, hilangnya kebiasaan menulis dengan tangan. Ya, ini adalah risiko yang harus kita hadapi. Dengan kemajuan digital, dengan adanya alat-alat digital, hal itulah yang membuat enggan untuk menulis. Padahal dengan menulis kita bisa melatih otak dan melatih otot. Yang keempat, buku fisik tergantikan dengan e-book. Dan yang terakhir, mengganggu aktivitas belajar. Mengapa demikian? Contoh, ada beberapa sekolah yang mewajibkan muridnya untuk memiliki laptop sendiri dan dibawa ke sekolah sebagai sarana pembelajaran. Cara tersebut sangatlah modern. Namun, bagaimana jika salah satu pelajar tidak benar-benar menggunakannya untuk sarana belajar? Guru yang semula hendak memberikan materi langsung jaringan internet pada masing-masing laptop serta malah mereka gunakan untuk membuka sosial media atau game online.
Tentu, hal itu sangat mengganggu aktivitas belajar. Jika seorang guru tidak tegas dalam memonitoring semua murid beserta laptopnya, mungkin kegiatan belajar mengajar seperti ini memang belum siap diterapkan di sekolah tersebut. Namun jika guru sanggup melakukannya, itu pasti akan sangat baik. Yang terakhir, kesimpulan. Pendidikan mengalami perkembangan yang sangat pesat pula, di antaranya dengan adanya pembelajaran digital. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu, pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan tidak antipati atau alergi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, namun sebaliknya menjadi subjek atau pelopor dalam perkembangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.